Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang sifat-sifat bunyi. Yang kedua yaitu tentang penghubung gagasan teks. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak harap ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Baik. Apakah sekarang ada yang tidak masuk? Ada Pak Guru? Sudah mengirim surat atau memberikan keterangan? Gak tahu Pak Guru. Nah, lain kali ketika ingin ada halangan mau tidak masuk, usahakan ada keterangan yang jelas atau mengirimkan surat, titipkan ke temannya. Mengerti? Mengerti. Baik anak-anak, kita langsung memasuki ke dalam materi. Perhatikan di sini anak-anak. Materi pertama yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Tahukah kalian bahwa bunyi berasal dari getaran? Selanjutnya, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Pernahkah kalian melihat benda ini? Belum Pak Guru. Ini adalah garputala. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda anak-anak yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya seperti apa Pak Guru? Contohnya seperti lonceng, musik, telepon bele. Tahu telepon bele itu apa? Tidak. Telepon bele itu waktu kecil Bapak pernah memainkan yang pakai benang terus pakai kaleng. Oh, ujung-ujungnya iya, tahu? Iya. Nah, itu adalah telepon bele dan lain-lain sebagainya, anak. Sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi anak-anak, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ruang kosong yang tidak ada udara. Mengerti? Mengerti Pak Guru. Mari kita lakukan ketiga percobaan ini. Percobaan pertama, membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, yaitu dengan telepon bele tadi. Bunyi dapat merambat ketika bersuara di satu titik di kaleng itu akan merambat melalui tali yang dihubungkan di kaleng satunya. Mengerti? Mengerti Pak Guru. Mengerti. Percobaan yang kedua yaitu bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak seperti spons cuci, Ya, tahu. itu bisa menyimpan bunyi. Bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda dengan permukaan yang lunak, dinding dan langit-langit gedung permukaan studio rekaman. Bahan yang dapat menyerap bunyi supaya tidak terjadi gaung atau kedap. Beberapa bahan yang dapat menyerap bunyi adalah wall sponge, kertas kain, busa, karpet, dan goni. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kalian mendengar kata gaung? Pernah enggak? Kalau gaung tak pernah Pak Guru. Tapi kalau gema pernah. Nah, gaung atau gema itu sama. Oh, sama itu. Gaung dan gema juga disebut kedam. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Mengerti? Mengerti Pak Guru. Kita memasuki pembelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia, materinya penghubung gagasan teks.
Perhatikan di sini. Sebuah teks yang utuh terdiri atas beberapa paragraf yang saling berkaitan sehingga memiliki keterpaduan hingga menjadi paragraf padu. Paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas yang berkaitan satu sama lain. Kalimat-kalimat pembangun paragraf harus memiliki satu kesatuan agar gagasan yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut jelas. Oleh karena itu, kesatuan paragraf ataupun kalimat dapat diketahui berdasarkan unsur penghubung yang dapat berupa kata atau kalimat. Dalam hal ini dapat berupa kata penghubung, yaitu kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata dalam satu kalimat. Contohnya, sedangkan, melainkan, agar, dan karena. Dapat berupa kalimat penghubung, yaitu kalimat yang digunakan sebagai penghubung antar kalimat atau antar paragraf. Kalimat penghubung biasanya diawali dengan kata setelah itu, pada saat itu, selama ini, dan oleh karena itu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apa ada yang mau dipertanyakan? Atau yang tidak mengerti, ayo ditanyakan. Gak ada Pak Guru. Sudah mengerti berarti ya? Iya Pak Guru. Ya. Baik, kalau sudah mengerti, Bapak meminta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Saya Pak Guru. Ya, lanjut. Nah, tadi Pak Guru bilang bahwa bunyi itu dapat merambat pada benda padat, Daripada cair, gas, kecuali ruang hampa Pak Guru. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak meminta ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ketika nanti tidak ada yang tidak mengerti, bisa tanyakan langsung ke Bapak. Baik, Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.